Bayangin kamu lagi liburan mewah di kapal pesiar, tiba-tiba semuanya berubah jadi neraka. Bukan karena badai, bukan karena bajak laut, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan gak bisa kamu lihat. Sesuatu yang hidup di bawah laut. Cerita kali ini bukan cuma soal monster laut biasa, ini tentang pengkhianatan, misi rahasia, dan makhluk raksasa yang bisa nyeret orang dari toilet. Siap? Pegang erat karena kita akan menyelam ke dalam misteri itu. Di bawah laut yang belum pernah disentuh manusia, sebuah jurang raksasa tersembunyi di bawah laut Cina Selatan. Bahkan, kapal-kapal yang lewat di atasnya sering hilang tanpa jejak. Nggak ada yang tahu kenapa. Kita mulai dari sebuah kapal kargo yang lagi dihantam badai ganas. Di atas dek, ada Leila yang lagi ribet memperbaiki alat. Angin kenceng, ombak gede, tapi dia tetap nekat kerja sendiri. Sementara itu, Finnegan malah tetap di dalam. Leila ngomel-ngomel nyuruh Finnegan keluar bantuin, tapi Finnegan jawab dia juga lagi kerja. Ya begitulah, berantem di tengah badai bukan hal baru. Tiba-tiba layar radar mulai ngaco. Finnegan langsung panik dan nyalahin Joy, si mekanik kapal. Tapi Joy ngebalas dengan ketus, nyindir Finnegan yang suka ngebukin mesin daripada ngerawatnya. Mereka semua ini disewa oleh seorang pria misterius bernama Hanover. Misinya bawa kargo ke titik tertentu di tengah samudra. Tapi anehnya, gak ada yang dikasih tahu kenapa mereka harus ke sana. Hanover gak sendirian. Dia bawa satu regu tentara bayaran. Orang-orang ini kelihatan tangguh, tapi jelas banget. Mereka bukan anak laut. Baru beberapa jam di kapal aja, Tai udah muntah-muntah kena mabuk laut. Yang lain malah ngetawain dia sambil sengaja ceritain hal-hal menjijikan biar Tai makin mual. Tai dan Mamoli sempat adu mulut, sampai saling todong senjata. Tapi ternyata cuma bercandaan. Mereka ketawa bareng, nunjukin kalau di balik tampang sangarnya, mereka juga bisa santai. Sementara semua sibuk, Joey diam-diam masuk ke ruang kargo dan ngintip isi kotak-kotaknya Hanover. Dan disitulah dia kaget banget, isi kotaknya ternyata torpedo. Tapi sial, tentara bayaran Hanover nangkep dia dan langsung main tangan. Dari ruang komunikasi, Leila dengar keributan itu dan buru-buru maksa Finnegan buat bantu. Akhirnya Finnegan keluar, nembak tembok buat bikin semua berhenti. Dia ngancam kalau mereka terus kasar, kontrak kerja bakal dibatalkan. Tapi Hanover cuma ngingetin, nggak boleh nanya macem-macem juga bagian dari kontrak. Tapi Finnegan nggak tahan, dia bales mukul salah satu tentara. Situasi makin tegang, senjata dikeluarin dan Joey bahkan ditodong pisau. Tapi Hanover nyuruh mereka berhenti dan akhirnya Joy dibebaskan juga. Sambil Lela ngobatin luka di wajah Joy, pacarnya, Hanover dan timnya mulai buka kotak-kotak torpedo dan siapin persenjataan. Mulligan bahkan udah mulai aktifin torpedo-torpedonya. Di sisi lain, sebuah kapal pesiar mewah lagi melaju di tengah badai yang sama. Tapi suasananya beda jauh. Di dalam, pesta besar sedang berlangsung. Lampu-lampu gemerlap, orang-orang berdansa, dan semua terlihat bersenang-senang. Kenton, si pemilik kapal, naik ke panggung dan berpidato. Dia janji proyek ini bakal jadi impian semua orang yang ada di kapal. Di tengah keramaian, seorang perempuan bernama Trillian jalan santai melewatin pesta. Lalu sengaja nabrak Kapten Atherton dan diam-diam nyolong dompetnya. Trillian langsung keluar ke geladak dan mulai ngubek isi dompet itu. Tiba-tiba dia dengar suara aneh dari laut, tapi dia tetap tenang. Setelah itu, Trillian menyelinap ke ruang keamanan. Dia buka pintu pakai alat lockpick dan nutup kamera CCTV pakai permen karet. Terus, dia masuk ke brankas pakai kartu yang dia curi tadi. Dan isinya, wow, perhiasan mahal semua. Tapi belum sempat kabur, Kenton dan Atherton datang bersama petugas keamanan. Ternyata, identitas Trillian udah kebongkar. Mereka dapat laporan bahwa dia adalah pencuri kelas kakap, buronan di 4 negara. Kenton langsung ngeplak wajah Trillian dan Atherton ngambil lagi kartunya. Karena kapal ini nggak punya sel penjara, mereka ngurung Trillian di tempat penyimpanan makanan. Tapi yang mereka nggak sadar, Trillian udah nyolong dompet Kenton juga. Di dalam gudang, dia santai makan makanan mewah. Lanjut ke ruang kontrol kapal pesiar, seorang penyusup misterius berhasil masuk dan mulai hack sistem kapal. Dia tukar semua data di komputer dengan disk miliknya sendiri. Begitu dia pergi, semua sistem kapal mulai rusak. Komunikasi mati total, radar ngaco. Seorang awak kapal lihat sesuatu gede banget bergerak di bawah air. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, makhluk itu langsung nabrak kapal. Ledakan terjadi. Orang-orang di pesta langsung terpental, jatuh dari balkon, kejedot furnitur, atau ketimpa kaca.
Ada yang jatuh ke tangga, ada juga yang ketimpa meja makan. Sementara itu, Trilian ketiban kotak makanan. Dan di luar, salah satu skoci kapal copot dan hanyut ke laut. Kembali ke kapal kargo Finnegan, mereka lagi pasang torpedo di bagian depan kapal saat radar mulai hidup mati. Tiba-tiba muncul titik di layar, ada sesuatu di air. Tapi mereka baru sadar benda itu adalah sekoci kapal pesiar ketika udah terlambat. Kapal Finnegan nabrak skoci itu dengan keras, ledakan gede langsung menghantam lambung kapal, bikin mesin mati total dan beberapa bagian rusak parah. Finnegan langsung ambil keputusan, matiin semua sistem dulu sebelum terjadi yang lebih parah. Semua kru langsung sigap berusaha padamkan api. Untungnya, torpedo-torpedo yang ada nggak ikut meledak. Layla ngeluarin teropong dan lihat kapal pesiar yang tadi udah rusak parah, cuma berjarak beberapa mil. Finnegan punya ide, mungkin mereka bisa minta bahan bakar ke sana. Tapi sebelum mereka sempat nyiapin apa-apa, para tentara bayaran Hanover tiba-tiba ngepung mereka dengan senjata. Hanover ngumumin kalau sekarang mereka yang berkuasa. Ternyata selama ini rencana Hanover bukan sekedar antar kargo. Mereka mau ngerampok kapal pesiar dan ngelacak semua saksi. Lalu ngebom kapalnya pakai torpedo biar semua bukti hilang. Karena kapal pesiar udah nggak jalan, mereka pakai alat khusus buat paksa buka pintunya dari luar. Finnegan dan Joy dijadikan sandera dan diseret ikut ke kapal pesiar. Layla ditinggal di kapal bersama Billy. Begitu masuk, mereka langsung lihat kondisi kapal yang mengenaskan. Lampu padam, mayat di mana-mana, dan darah berceceran sampai ke lift. Mereka nyari penumpang tapi nggak nemu satu orang pun. Yang bikin bingung, sekoci-sekoci penyelamat masih ada di tempatnya. Nggak ada tanda-tanda ada yang kabur. Ini aneh banget. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil terdengar dari lorong. Tentara-tentara langsung panik dan nembakin senjata kemana-mana. Tapi Finnegan sadar itu cuma kembang api yang nyangkut. Namun mereka keburu ketagihan, senjata dari Hanover itu benar-benar kuat. Sampai mereka seneng nembak-nembak buat hiburan. Setelah tenang, kelompok ini pisah jadi dua untuk lanjutin rencana masing-masing. Sementara itu, Trilian masih terkunci di gudang makanan, tapi dia dengar sesuatu aneh dari balik pipa. Dia coba buka pintu tapi nggak bisa, akhirnya dia nekat nyambut kabel dan ngerusak kuncinya. Pintu pun kebuka dan dia kabur keluar. Di kapal Finnegan, Layla lagi nambal bagian kapal yang bolong gara-gara tabrakan. Tapi waktu dia ngintip ke laut, dia ngelihat sesuatu yang bikin merinding. Mayat ngambang. Belum sempat mikir panjang, sesuatu dari bawah langsung narik kakinya dan nyeret dia ke dalam laut. Di ruang mesin kapal pesiar, Finnegan dan Joy lagi sibuk cari suku cadang buat perbaikin kapal mereka. Finnegan heran, dinding kapal pesiar ini seharusnya super kuat. Tapi bisa jebol kayak gitu, apa yang sekuat itu di bawah sana? Tai dengar suara aneh dan penasaran. Dia jalan pelan-pelan ke lorong sepi. Awalnya dia cuma nemu kabel jatuh yang bikin kaget. Tapi suara itu makin deket. Ada gelembung air dan ketika dia melongo ke bawah, makhluk itu langsung nyerang. Teriakan Tai bikin yang lain panik. Mereka dengar suara aneh makin keras dari dalam pipa-pipa. Suasana makin mencekam. Di ruang kantor utama, Trilian nyoba buka berangkas lagi tapi malah ketangkep sama rombongan Finnegan dan Hanover. Hanover langsung nyekik Trilian dan nuntut penjelasan. Tapi Trilian bener-bener nggak tahu apa-apa. Salah satu tentara ngambil kartu dari Kenton dan coba buka berangkas. Begitu pintu dibuka, brak, sebuah kapak nyantol di kepalanya. Ternyata Kenton dan sekelompok penyintas sembunyi di situ. Refleks, para tentara langsung nembak balasan. Sebagian besar kelompok sipil tewas di tempat sebelum mereka sadar yang mereka tembakin bukan musuh. Kenton dan Atherton berhasil selamat, tapi langsung ditawan. Saat mereka masih tegang, Mamoli menghubungi Hanover dan ngasih kabar kalau Tai udah mati. Finnegan langsung ngomong, kita harus pergi dari sini, ada sesuatu di kapal ini. Belum sempat lanjut, Mamoli ditarik dari belakang dan diseret ke dalam air. Dia nabrak pipa, kepala berdarah dan tubuhnya hilang ke dalam kegelapan. Suara seret dan hancur-hancuran terdengar jelas. Joey dan Finnegan cuma bisa bengong, nyadar kalau Mamoli udah nggak ada. Joey buru-buru ngambil spare part, sementara Finnegan ambil senjata Mamoli buat menembakin makhluk itu sebagai pengalihan biar mereka bisa kabur. Mereka berhasil sampai ke koridor, tapi suara dari dalam air makin jelas. Ada bayangan besar mendekat. Lantai mulai retak dan makhluk itu berusaha nembus masuk. Mereka lari sekencang mungkin, lompat ke balik pintu dan ngunci sebelum tentakel itu berhasil ngejar. Di kapal Finnegan yang ditinggal, Billy lagi nyari Layla, tapi dia nemu air laut yang keruh dan aneh, kayak ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Sementara itu, grup utama berhasil sampai ke ruang pemeliharaan. Di ruang ini,
Mereka nggak nemu darah, nggak ada kerusakan, tapi sistem komunikasi tetap mati total. Kenton dan Atherton bilang sistem rusak karena sabotase. Tapi Finnegan nyadar ada yang janggal. Kenton dan Hanover ternyata kenal. Ternyata Kenton adalah dalangnya semua ini. Karena dia terlilit hutang besar, dia kerjasama dengan Hanover buat ngerampok kapal pesiar ini. Terus ngebomnya biar dapat duit asuransi. Rencananya dia mau nyelamatin semua penumpang pakai skoci. Tapi monster laut datang dan ngacak-ngacak semuanya. Atherton yang ngerasa dibohongi langsung ngamuk dan ngebanting Kenton sampai Hanover harus ikut turun tangan. Saat semua sibuk ribut, Trillion nyolong pistol. Tiba-tiba Joey ngerasa ada cairan aneh netes ke bahunya. Waktu dia nengok, ada tentakel raksasa di langit-langit. Finnegan langsung nembak dan darah serta lendir muncrat kemana-mana. Tentakel itu sobek dan dari dalamnya jatuh satu tubuh, Billy. Dia masih hidup, tapi tubuhnya udah mulai hancur karena lendir monster itu. Dia menjerit kesakitan, dan gak lama kemudian, tubuhnya tinggal tulang doang. Rombongan langsung panik dan lari sambil terus nembak tentakel-tentakel yang muncul dari segala arah. Tapi makhluk itu kayak udah ada di setiap sudut kapal. Di tengah pelarian, kelompok terpencar karena panik. Trillion berhasil nemuin Finnegan dan langsung minta ikut kabur naik kapalnya. Tapi belum sempat mereka jalan, tentakel besar langsung nyerang dan maksa Trillion kabur duluan. Finnegan ngelihat lebih dekat, tentakel itu punya mulut penuh gigi tapi nggak punya mata. Setiap suara sekecil apapun langsung bikin tentakel itu bereaksi. Finnegan coba gerak pelan tapi tetap ketahuan. Tentakel itu ngangah, siap nerjang. Untungnya, Trillion balik lagi sambil nembakin makhluk itu. Tentakel itu mundur, terluka, mereka selamat untuk sementara. Di lorong lain, Kenton nemuin Atherton yang kakinya kejepit tentakel. Tapi Kenton gak mau nolongin, dia ninggalin gitu aja. Trillion dan Finnegan datang dan mereka coba nyelamatin Atherton bareng. Tapi monster itu terlalu kuat. Dalam sekejap, Atherton dilahap hidup-hidup. Finnegan dan yang lain nembak-nembak sambil mundur sampai makhluk itu hilang di kegelapan. Kenton yang mulai paham horor sebenarnya ngasih teori. Tentakel itu mungkin bukan monster biasa, tapi versi mutasi dari cacing laut raksasa. Cara makannya, nyedot semua cairan tubuh korban lalu muntahin kerangkanya. Finnegan bilang mereka harus balik ke kapalnya dan kabur. Semuanya setuju. Tapi malangnya, lampu darurat di kapal pesiar akhirnya mati total. Mereka sekarang cuma ngandalin senter buat jalan. Waktu mereka mau keluar, satu-satunya jalan ternyata udah kebanjiran. Nggak ada pilihan lain. Finnegan, Hanover, dan Mulligan nyebur buat cek apakah masih bisa dilewatin. Pas lagi nyelam, Mulligan panik lihat ada potongan tangan manusia ngambang. Finnegan dan Hanover buru-buru narik dia sebelum makin kacau. Di saat yang sama, rombongan lain diserang lagi. Joey cepat-cepat nutup pintu sebelum makhluk itu berhasil masuk. Makhluk itu mulai nabrak-nabrak pintu sampai logamnya hampir lepas. Kenton yang panik langsung nyusul ke dalam air buat gabung sama yang lain. Pintu akhirnya jebol dan makhluk-makhluk itu mulai masuk. Mereka langsung nembakin apa aja yang bergerak. Tembakan senjata mercenari sangat kuat, sampai Trillion ikut kecemplung. Joey yang kehabisan peluru juga loncat ke air. Tentara terakhir terus nembak sampai si cacing raksasa mundur. Tapi pas dia coba ikut nyelamatin diri, satu tentakel nangkep dia. Sadar dia nggak bisa selamat, dia ngeluarin granat dan meledak bareng monster itu. Setidaknya dia nggak mati sia-sia. Kelompok lain yang tersisa ngumpul di dapur kapal buat mikir mau bertahan di sini atau tetap coba kabur. Kenton bilang dia sebenarnya udah nyewa tim penyelamat sebagai bagian dari rencananya, tapi mereka baru datang 24 jam lagi. Sebagian tim pengen bertahan karena di dapur ada cukup makanan, tapi Finnegan dan Trillion pengen langsung kabur. Mulligan makin stres dan mulai histeris. Hanover harus todong dia pakai pistol biar diem. Tiba-tiba, brak, satu tentakel nongol di belakang Mulligan. Semua orang kabur sementara dia nembak-nembak makhluk itu. Tapi pelurunya nyasar ke kompor dan bikin api menyala. Monster itu masuk ke ventilasi. Mulligan ngerasa menang dan teriak nantang si cacing. Dan dari belakang, tentakel gede muncul lagi. Kali ini, Mulligan langsung ditelan hidup-hidup. Rombongan yang tersisa nyoba cari jalan keluar. Tapi semua pintu ditutup dari dalam. Kabel-kabel diputus, lorong-lorong diblokir. Kenton mulai sadar, para monster ini ngarahin mereka ke satu tempat. Haluan kapal. Dia ngasih petunjuk arah, tapi dia sendiri malah ambil jalan lain. Begitu grup masuk ke haluan kapal, pemandangannya ngagetin. Kerangka manusia, darah, dan lendir nempel di mana-mana. Tapi sebelum mereka bisa keluar,
Lantai retak dan air laut masuk. Gelombang gede ngedorong Finnegan dan Trillian sampai mereka kehilangan tas berisi spare part kapal. Joey dan Hanover masih di belakang, dikejar monster. Hanover nekat lempar granat buat ngulur waktu, tapi ternyata nggak cukup kuat buat ngebunuh makhluk itu. Hanover lalu nembak kaki Joey buat ngejatuhin dia. Dia ninggalin Joey sebagai umpan. Tapi Joey cerdik, dia kabur masuk ke dumbwaiter buat sembunyi. Monster nggak nemu dia, Hanover yang panik jadi target berikutnya. Di ruang kasino, Joey istirahat bentar, tapi mendadak Hanover nongol dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya mulai dimakan hidup-hidup sama tentakel. Joey ngasih pistol buat kasih dia pilihan, tapi Hanover malah coba nembakin Joey. Sayangnya, pelurunya udah habis. Sekarang dia harus ngalamin siksaan penuh sambil dimakan perlahan. Sementara itu, Kenton udah di luar kapal. Dia sadar, kapal pesiar ini udah pasti bakal tenggelam. Tapi dari kejauhan, dia lihat kapal Finnegan masih utuh dan nyala. Finnegan dan Trillian juga berhasil keluar dan pisah. Finnegan balik ke kapalnya. Trillian masuk ke ruangan samping buat cari perahu kecil. Finnegan ketemu Joey di kapalnya dan mereka langsung susun rencana terakhir. Aktifin torpedo dan atur autopilot biar kapal nabrak ke makhluk itu. Saat perbaikan berjalan, Joey nangis karena sadar pacarnya, Layla, udah mati. Tapi akhirnya sistem nyala dan mereka siap ninggalin kapal. Mereka ngucapin selamat tinggal ke kapal yang udah jadi rumah mereka. Di dalam kapal pesiar, Trillian berhasil nemuin kunci perahu. Tapi Kenton muncul dan langsung nyoba rebut kunci itu. Dia kepleset dan pistolnya nembak suara ke langit-langit, kasih waktu Trillian buat kabur. Karena Trillian kelamaan, Finnegan nyuruh Joey matiin mesin dulu, dia balik lagi buat selamatin Trillian. Kenton terus ngejar Trillian sambil nembakin suara. Mereka kejar-kejaran di lorong-lorong kapal sampai Kenton berhasil nyudut Trillian dan mau nembak. Brak, Finnegan nongol dan langsung nembak Kenton, bikin dia kabur lagi. Tapi belum selesai, seluruh kapal mulai gempa. Sebuah ledakan menghancurkan perabotan. Dari celah kapal, muncul tentakel raksasa dan akhirnya kelihatan juga wujudnya. Bukan cacing, ini gurita mutasi raksasa. Monster itu gede banget sampai bisa kirim tentakel ke seluruh kapal sekaligus. Finnegan diserang dan ditangkap, tapi waktu tentakel ngangkat dia, Finnegan nembak matanya dari dekat. Tentakel itu jatuh dan dia kabur. Finnegan nyuruh Trillian lari ke ruang kargo sementara dia balik ke kapalnya buat nyelamatin Joey. Di sana, dia nemuin jaket Joey doang, tanda dia udah dimakan juga. Finnegan berduka, tapi tetap jalankan rencana. Dia aktifin autopilot dan ninggalin kapal. Di waktu bersamaan, Kenton berhasil masuk ke kapal Finnegan dan coba ambil alih, tapi dia gagal karena autopilot dikunci. Finnegan dan Trillian naik ke perahu kecil, tapi waktu mereka mau kabur, tentakel muncul dan menghalangi jalan. Mereka kabur ke lorong sambil nembakin monster. Finnegan jebak makhluk itu di lift dengan nembakin tombol biar pintunya nutup otomatis. Sementara itu, kapal Finnegan nabrak kapal pesiar dan bom, ledakan besar banget terjadi, api nyebar ke semua ruangan. Finnegan dan Trillian sempat loncat dari kapal sebelum api menyapu semuanya. Makhluk raksasa itu terbakar habis, akhirnya mati. Pagi harinya, Finnegan dan Trillian nyampe di pulau. Perahu kecil mereka udah nggak bisa dipakai, jadi mereka cuma bisa nunggu pertolongan. Tapi pas lagi santai, dari jauh mereka melihat ada yang berenang mendekat. Ternyata Joey masih hidup. Dia berhasil kabur dan berenang sampai ke pulau. Mereka bertiga akhirnya kumpul lagi. Tapi dari dalam hutan terdengar raungan keras dan akhirnya gelap. Nah, kalau kamu suka film survival yang brutal, penuh misteri dan twist gila-gilaan kayak gini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasi ya, biar kamu gak ketinggalan alur film serem lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.